Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Placeto yang judul Karena Mualaf, Kepalanya Dihargai 1 miliar dalam kurung Koh Martin. Kita langsung aja nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan statement atau penyampaian dari seorang mualaf guys. Mualaf ini namanya Koh Martin. Ya memang kalau mualaf biasa kan diakomodir nih sama mereka dan memberikan kesaksian-kesaksian seputaran kenapa jadi mualaf dan lain-lain. Tapi ada satu Bentar. Kalau perkara ini mah di pihak Kristen juga ada ya. Kita lihat kemarin kayak Luis buat video tentang El Ibnu. Itu kan dia akomodasi juga sama Luis kan, dibuatkan kontennya, ada diwawancara gitu. Jadi guys, itu hal biasa. Nah, jadi akomodasi itu biasa, namanya kita menerima saudara baru gitu kan. Itu bukan suatu yang salah. Jadi kalau Luis ngomong itu seakan-akan itu menyimpang gitu kan, ini jelas nggak benar guys gitu. Karena dia juga melakukan ini, jadi jangan ada orang munafik Luis ya. Kalau apalagi dalam Islam ya, saudara itu ya, orang yang mualaf itu adalah saudara. Jadi Islam itu diikat oleh suatu persaudaraan, yaitu namanya iman, tauhid, sama-sama beriman gitu. Jadi itu menembus segala batas bangsa, ras, ya kan, warna kulit dan segala macamnya. Jadi kita tahu kayak dulu kita punya Bilal gitu kan, seorang budak ya, hitam kulit kulit hitam legam gitu, dan segala macam itu disatukan oleh satu Islam gitu. Jadi kita seorang mualaf itu akan diakomodasi gitu, karena itu merupakan saudara sesama seagama, dan itu urusannya sangat kental gitu. Jadi itu yang harus tidak pahami. Jadi jangan mencoba jadi munafik ya. Kalau Anda melakukannya, kalau kita juga itu hal biasa gitu kan, itu hal biasa. Jadi slow aja gitu kan. yang dia bangun yang saya rasa saya patut untuk meluruskannya guys. Kenapa? Karena kalau nggak diluruskan takutnya nanti dipikir apa yang disampaikan ini benar. Dan seakan-akan agama lain selain Islam, maksudnya mungkin Buddha, Kristen, Hindu, yang mana anggotanya pada akhirnya mualaf, itu agama ini kelihatan kejam guys, atau jahat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena mualaf ini membangun narasi, katanya ada orang yang mualaf, kemudian kepalanya dihargai 1 M. Dan kalau hidup 2 M. Nah, di sini yang saya agak bingung. Nanti saya akan jelaskan kebingungannya apa. Tapi sebelumnya mari kita nonton dulu videonya, guys. Pertama, kemarin siap nggak gitu loh, seperti teman-teman yang lain yang sudah mualaf ya. Salah satu kisah mualaf itu yang menurut saya yang bikin mikir berulang kali gitu ya. Itu hampir di dead or alive, kepalanya itu 1 miliar, kalau hidup itu 2 miliar ya, karena dia mualaf ya, itu dikasih harga kepalanya itu 1 miliar, kalau hidup 2 miliar. Jangan kayak siapa kok yang ini nggak enak ngomongin tadi disebut merek ya, di situ ya, itu sempat disembunyiin disembunyiin gitu ya. Kebetulan saya ada dapat komunitas seperti itu, kemudian ditanyain gitu loh, kalau sampai seperti itu siap nggak gitu loh, di situ. Dan itu kakak beradik yang mualaf ya, kakak beradik di situ. Ya, sampai di sini jelaskan bahwa Koh Martin ini menjelaskan bahwa ada mualaf yang pada akhirnya kepalanya dihargai 1 M. Itu kalau mati. Tapi kalau hidup 2 M. Yang agak saya bingung begini. Maksudnya bagaimana ini? Dihargai 1 M, kalau hidup 2 M ini apa? Mungkin maksudnya adalah kalau hidup itu ya kembali lagi ke agamanya, tapi masih dalam kondisi hidup gitu. Itu mungkin dikasih 2 M. Tapi kalau mati ya dikasih 1 M begitu. Nah, tapi ini narasi yang dibangun supaya apa? Supaya kelihatan agama sebelumnya itu kejam. Kenapa kejam? Iya, kok bisa seorang mualaf itu dihargai kepalanya 1 M? Nah, yang saya mau jelaskan adalah yang pertama nih, bahwa di dalam agama Kristen, kalau memang itu mualaf dari Kristen, dalam Kristen itu tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin, bahkan dalam ajaran Kristen sendiri, menghargai orang dengan 1 M kepalanya untuk dibunuh. Sayembara untuk membunuh orang,
apalagi mualaf. Nggak ada yang diajarkan. Kalau Anda mualaf, silakan mualaf aja. Nggak. Bentar ya, saya potong dulu guys. Gini, Luis ini dia sekali lagi kurang piknik gitu. Dia nggak tahu dunia luar gitu. Di luar sana ya banyak kejadian-kejadian yang itu miris kita lihatnya guys ya. Pembantaian, pembunuhan ya, apa namanya pembunuh bayaran segala macam. Jadi Luis ini dia seperti katakan burung. Dia hanya melihat di komunitasnya gitu, ya kan? Nah, kalau bicara ajaran Kristen, kita setuju semua agama ajarannya baik gitu. Cuman ada oknum-oknumnya gitu. Nah, yang dimaksud oleh para mualaf ini tentu oknumnya gitu. Ya, sekali lagi kita tidak menyalahkan agamanya, tapi oknumnya. Oknum di agama Kristen, bukan cuma Kristen juga di agama lain, bahkan Islam pun ada. Ya, Anda lihat kayak di Kongo Islam tuh di Timur Tengah yang namanya ISIS itu kan, dan lain sebagainya, ada guys. Ini intinya adalah, Luis nggak bisa nutup mata karena itu. Ini dunia luas bro, Anda harus piknik. Jadi jangan textbook ibaratnya kan. Oh ajaran Kristen kan baik gitu. Kalau gitu kami juga Islam juga bisa bilang seperti itu. Ajaran Islam itu baik, nggak mungkin ada itu orang yang bom bunuh itu nggak mungkin. Faktanya ada gitu kan. Atau ajaran Kristen baik tuh nggak mungkin ada bentontaran tuh yang nembaki orang-orang masjid di New Zealand gitu kan. Faktanya ada loh. Itu untungnya dipublikasikan di TV gitu kan. Nah, kalau ini kan tidak dipublikasikan, hanya berdasarkan berita dari siapa Koh Martin ini. Jadi Luis ini ya intinya dia kurang piknik. Dia mengeneralisasi semua gitu. Semua yang dilihat dengan mata dia, yang di area dia aja gitu kan. Ya itu yang cuma disampaikan dia. Bahkan dia lupa ada bentontaran. Dia lupa dulu ada perang salib. Dia dulu pernah lupa ada nama penjajah Belanda yang menjajah Indonesia dengan slogan Gospel Glory ya, mencari emas kejayaan dan menyebarkan Injil guys. Gospelnya itu kan gold emas, glory kejayaan, dan gospel Injil. Maka heran banyak diri gereja buatan Belanda di Indonesia masih ada sampai sekarang, dan juga di negara lainnya. Jadi intinya adalah ini kita bukan menyerang agamanya, tapi ada oknum-oknum di agama tertentu, di tiap agama malah gitu kan. Jadi Luis tuh harus paham akan ini. Jadi dia ini seperti katak dan tempurung saya katakan ya. Itu yang tidak dipahami oleh dia guys. Jadi kalau kita lihat sih hal gini nih itu hal yang bukan benar ya. Memang ada gitu guys. Kita nggak bisa tutup mata kan hal ini gitu. Kalau Anda seperti Luis ya yang kurang piknik dan nggak tahu dunia luar gitu. Mungkin juga kita kejar-kejar untuk dibunuh. Di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada. Tapi saya pernah dengar ada ajaran yang mana jika dia sudah keluar dari agamanya lebih dari 3 hari maka dia layak untuk dibunuh. Nah ini dia pasti nyinggung Islam ini, ya kan? Keluar dari agama, Luis nggak ngerti, makanya ya kita lihat ya siapa kayak misalnya Saifuddin Ibrahim itu berapa tahun itu keluar dari Islam, nggak ada dibunuh kan? Ya Luis ini apa namanya ya? Dia menjelekkan agama lain gitu kan, apa namanya ya? Sementara kita ngomong hanya oknumnya. Ko Martin tadi hanya ngomong tentang oknum gitu. Tapi Luis mengatakan agama lain gitu. Ada satu agama, dia ngomong agamanya guys. Itu di fatal di situ Luis berpikir. Jadi ketika orang ngomong tentang oknumnya, ya kan, dia katanya mau dia kepala di agama satu miliar itu kan oknumnya. Dia nggak ada sama sekali Ko Martin tadi nyebut agamanya, ajaran agamanya. Tapi kalau jelas-jelas menyebut barusan ini kan, agama tertentu itu kalau keluar 3 hari itu layak dibunuh. Jadi Luis sekali lagi saya nggak paham. Kita bahas oknumnya bukan agamanya. Jadi nggak seperti Luis ini yang nggak ngerti. Jadi sama kayak mengatakan dia ajaran Kristen tuh nggak begitu, tapi ajaran Islam begini gitu. Nah ini fatalnya, ini kacaunya logika Luis itu. Tapi saya cuman pernah dengar aja, nggak tahu agama apa itu. Cuman kalau dalam Kristen nggak ada. Bahkan agama itu. Janganlah berbohong, janganlah munafik Luis ya. Kita tahu maksud Anda ngomong agama apa gitu kan. Bunuh itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dilarang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sebagaimana ajaran dalam Kristen sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Kok beda ya guys? Yesus ingat saya pernah dia berkata, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Itu kata Yesus loh. Yesus katakan Tuhan Allah kita. Kok Luis mengatakan Tuhan Yesus kita? Jadi kok berbeda dengan kata-kata Yesus? Coba ada cek lagi Alkitab Anda Luis. Situ Luis Yesus berkata, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Kok bisa Luis mengatakan Tuhan Yesus kita? Jadi
Yesus ngomong Tuhan Allah kita, Luis ngomong Tuhan Yesus kita. Jadi di mana yang benar, Luis? Mana kita harus mengasihi orang yang seiman maupun yang nggak seiman. Saya ambil kutipan dalam Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Oke, dalam bagian ini bagaimana dalam Kristenan tidak boleh membinasakan saudaramu karena Kristus mati untuk dia. Sesama Kristen, sesama seiman dilarang untuk dibunuh. Karena Kristus juga mati untuk dia sebenarnya. Bagaimana kita harus... Ya, lalu bagaimana dengan ayat lain? Jadi Luis ini menyampaikan ayat itu sepotong-sepotong, guys. Contoh ayat lain ya, di mana dikatakan di Perjanjian Lama itu, janganlah engkau merasa kasihan padanya. Karena yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa gitu. Itu nggak Luis sampaikan di sini. Lalu ada ayat lain ya, di mana Tuhan berkata, sesungguhnya bawalah seluruhnya ke hadapanku, orang Amalek itu, bunuhlah semuanya. Wanita, anak-anak, binatang menyusui gitu kan, orang tua, laki-laki maupun wanita, bunuhlah semua di hadapanku. Itu bagaimana, Luis? Saya nggak mengatakan ajaran Kristen itu jahat, tapi Luis nggak fair di sini. Dia menyampaikan ayat tuh yang baiknya saja gitu. Coba Anda sampaikan ayat-ayat yang seperti itu gitu. Nah, jadi saya pengen Luis mendengar Luis menyampaikan ayat seperti itu. Kalau dia berani gitu, guys. Tapi sepertinya tidak pernah dia menyampaikan ayat seperti itu gitu kan. Mengarahkannya untuk semakin kenal Tuhan dan mengerti kebenaran. Begitupun juga untuk mereka yang sudah berpindah keyakinan. Kita tidak boleh juga untuk membinasakan dia. Karena sebenarnya Kristus juga mati untuk dia. Lalu bagaimana caranya? Yang bisa kita lakukan adalah memberitahunya untuk kembali ke dalam kebenaran. Bukan dikejar dan kemudian dihargai 1M. Itu jelas narasi yang dibangun untuk berusaha menjelekkan. Makanya ini Luis ini ngomongnya ini kepada oknum-oknum di agama Kristen yang seperti itu. Contoh kemarin kayak dokter gigi Karisa itu yang di komentar Luis. Itu kalau Luis dengar kisahnya, bagaimana dia mau dibunuh sama suaminya, bahkan dia sempat dihajar, dibenturkan kepala ke dinding. Itu sebenarnya Luis apa nggak nonton itu? Apa nggak dengar kesaksian dari dokter Karisa itu? Jadi Luis seakan-akan tutup mata kalau ada oknum di agama dia seperti itu. Kita ngomong oknum loh ya, bukan ajaran agama gitu ya kan. Nah, jadi ini Luis soalnya sampaikan kepada oknum itu gitu. Bukan malah menyalahkan orang yang menyampaikan itu kesaksian itu, guys. Ya. Ya itu balik lagi masih ada kayak Bentontaran, siapa lagi saya kata di penjajah Belanda dan segala macamnya itu gitu ya kan. Pelaku perang salib dan segala macam. Bahkan di sama Kristen sendiri ya. Waktu kejadian sejarah ya, kalau baca sejarah Kristen lampau itu ya, waktu ada Arius, pengikut Arius dan pengikutnya yang masih menganut paham unitarian ya, menganut Allah itu Tuhan yang satu-satunya, dan gimana mereka tuh dihajar, dikeroyok, diasingkan segala macam lah, dibully dan diusir lah oleh penganut unitarian. Jadi ada, guys. Jadi oknum tuh ada, kan selalu ada gitu ya kan. Nah, jadi dari sejarah ya, jadi dan sekarang kejadian banyak kesaksian gitu, dan juga ada banyak kejadian-kejadian di mana ada pembunuhan karena pindah agama gitu dan segala macam itu ada, Luis. Jadi Luis tuh janganlah seperti kata dan tempurung gitu. Jadi kritik ini Luis sampaikan kepada oknum gitu. Jadi ini menutup oknum agama Kristen aja, juga oknum di agama lain, termasuk Islam juga gitu. Jadi kita semua saling introspeksi gitu kan. Jangan ketika orang pindah agama kita melakukan kekerasan gitu ya kan, karena memang ada oknum seperti itu. Dan itu layak kita sampaikan nasihat yang baik itu, bukan dengan menyalahkan orang yang dilakukan dengan buruk gitu. Ini Luis, jadi orang itu sudah jadi korban masih juga dicemooh oleh Luis ini, guys. Ini sangat fatal. Jadi banyak orang itu udah kena jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, yang tangga ini Luis yang melemparkan ke orang itu. Jadi orang itu jatuh, Luis lemparkan tangga lagi. Itulah buruknya Luis ini, guys. Agama sebelumnya atau Kristen, supaya Kristen itu terlihat buruk di mata orang-orang.
Yang kedua, Ko Martin ini kan mualaf dari Buddha ya. Dan saya yakin dalam ajaran Buddha pun dilarang untuk menyakiti orang lain dengan cara seperti itu. Saya punya anak murid waktu itu, dia pergi ke saya lalu bilang, Pak Guru, ini dia bunuh semut katanya. Lalu saya tanya, kenapa emangnya kalau bunuh semut? Dia bilang, tidak boleh bunuh semut, kan binatang nggak boleh kita bunuh. Lalu saya tangkap, oh mungkin dalam ajaran Buddha ini nggak boleh bunuh binatang. Sekarang bos, bunuh binatang aja nggak boleh. Apalagi mau kejar untuk bunuh kepala orang dan juga dihargai 1 M. Mengerti kan maksud saya? Jadi kesimpulan dari video ini teman-teman. Ya, nah, dan Luis ya, saya sering sampaikan ya. Kita kan, itu kalau Luis ngomong agama loh ya. Luis ingat ya. Apa namanya? Tahu nggak orang yang suka berburu? Nah, biasanya mereka tuh membawa anjing kan. Nah, itu agamanya apa coba? Saya lagi bukan nyinggung agamanya ya, tapi oknumnya. Jadi ada guys. Jadi karena memang hobi berburu, dia kan tentu bawa anjing pemburu tuh. Ya kan? Nah, dia mau membunuh buruannya, entah itu rusa, entah ayam, entah apapun itu guys gitu kan. Dan intinya adalah apapun yang bisa diapanya gitu. Bahkan kadang-kadang dia tak buru apa-apa aja gitu kan. Jadi intinya adalah itu kalau soal buru binatang. Jadi tapi sekali lagi kita itu nggak salah ya, bunuh hewan itu kalau ada purpose nggak masalah gitu. Ya kan memang hewan untuk dimakan gitu kan. Ya boleh itu misalnya mengenainya gitu kan. Kalau Islam itu nggak boleh menyakiti. Jadi kalau misalnya Anda mau sembelih, ya sembelih gitu dengan syar'i gitu kan. Dengan sembelih yang tidak mengakibatkan rasa sakit yang kepanjang pada hewan itu. Jadi dia tuh langsung keputusan nanti langsung meninggal sehingga nggak sempat merasakan sakit itu guys. Dan itu ada penelitian ya, hewan yang disembelih dengan cara Islam itu tidak merasakan sakit sama sekali gitu, karena dia tuh memang langsung ke urat nadinya, ke urat apa namanya itu ya, istilahnya tidak menyebabkan sakit pada hewan itu guys gitu, tidak sempat merasakan sakit pada hewan tersebut gitu. Bahwa bangunan narasi yang semacam ini sebenarnya tidak benar dan tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman gak mudah untuk percaya dan juga bisa meng-cross-check sendiri kebenarannya supaya tidak mudah untuk dibohongi. Terima kasih, sampai ketemu. Yang Luis lakukan itu sebenarnya cross-check. Martin ini benar nggak? Ada bukti nggak gitu? Tanyakan gitu, cross-check. Jadi Luis ini menyuruh orang kita untuk cross-check, tapi dia nggak cross-check. Langsung dikatakan jangan mudah dibohongi. Jadi dia sekali sendiri membangun narasi kalau Martin telah berbohong. Para mualaf itu telah berbohong. Jadi Luis ini melakukan hal yang fatal guys. Dia menasihati orang lain, mengingatkan orang lain itu untuk melakukan investigasi gitu kan. Nah, tapi malah dia tidak melakukan itu dan langsung menjudge orang itu bohong gitu guys. Jadi ini kesalahan yang fatal gitu. Jadi Luis tidak melakukan apa yang yang dijargonkannya gitu. Jadi ini bisa disebut sebagai king of lip service juga nih Luis Prasetyo ini guys. Jadi ya cuman ngomong doang gitu kan, tapi aslinya munafik. Dia mengatakan jangan mudah dibohongi, tapi dia udah mencoba membohong kita dengan langsung mengatakan itu pasti bohong gitu, tanpa dia pernah melakukan cross check. Kecuali kalau Luis sudah melakukan cross check gitu kan, dia bukan fakta nggak benar. Kayak itu kemarin tuh ada yang ditemukan mualaf menipu, itu kan udah melakukan cross check dulu, investigasi, itu baru boleh dikatakan ini mualaf penipu gitu. Tapi kan Luis kan tidak melakukan itu sama sekali, dan dia dengan tegasnya dengan berani mengatakan jangan mudah dibohongi gitu. Berarti orang itu berbohong gitu guys. Jadi dia tidak melakukan cross check sama sekali tentang itu kan. Oke, jadi itulah kegagalan berpikir dari seorang Prasetyo. Apa yang diucapkannya dengan yang dilakukannya itu tidak sinkron guys. Akhirnya jadi kacau pemikiran maupun tindakannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.